Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam wa ba'd. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah jami'an. Pada kesempatan sore hari ini saya akan menyampaikan masih berkaitan dengan surga, yaitu pertanyaan apakah surganya orang-orang mukmin kelak nanti pada hari kiamat itu sama dengan surganya Nabi Adam yang dulu. Ini adalah pertanyaan. Nah ini tentunya ini pertanyaan yang sudah kita ketahui bersama, bahwa surganya Nabi Adam itu sama dengan surga nanti kaum mukminin yang ditempati. Cuma ada modifikasi, ada yang surganya nanti orang-orang mukmin itu banyak modifikasi, banyak penambahan. Berbeda dengan surganya dengan Nabi Adam. Jadi Jannatul Khuldi ini adalah tadi apakah surganya Nabi Adam sama dengan yang ditempati oleh surganya orang-orang mukmin kelak, orang-orang yang bertakwa. Maka para ulama ada dua pendapat dalam hal ini. Yang pertama, mereka berpendapat bahwa surganya Nabi Adam itu berbeda dengan surga nanti yang ditempati oleh orang-orang mukmin kelak. Dia mengatakan beda surganya orang-orang mukmin nanti dengan surganya Nabi Adam. Dia melihat sisi perbedaannya. Yang pertama adalah karena Jannatul Khuldi, surganya orang-orang yang bertakwa, itu tidak ada lagi pengharaman. Tidak ada lagi yang diharamkan. Berbeda dengan surganya Nabi Adam itu masih ada pengharaman. Kalau surganya Nabi Adam itu kan masih dilarang apa? Allah masih melarang memakan buah yang ada di surga. Ada buah yang tidak boleh dimakan oleh Nabi Adam. Adapun nanti orang-orang mukmin kelak, maka dia katakan tidak ada lagi pengharaman. Jadi semua yang diharamkan itu tidak ada lagi. Kemudian sisi yang kedua, bahwa surga tersebut, jadi ini katakan bedanya, bahwa surga yang akan datang berbeda dengan surganya Nabi Adam itu nanti hari kiamat. Itu nanti hanya dimasuki ketika hari kiamat. Artinya tentunya adalah dia katakan berbeda. Tapi pendapat yang kedua mengatakan, pendapat kedua dan ini mayoritas dari pendapat ulama, mengatakan bahwa surganya Nabi Adam yang ditempati oleh Nabi Adam itu sama nanti surganya yang ditempati oleh orang-orang yang bertakwa nanti. Ini pendapat dari mayoritas ulama dan ini tentunya adalah pendapat yang paling kuat dari
dua pendapat. Jadi surga yang akan kita tempati itu insya Allah sama dengan surganya Nabi Adam. Cuma nanti ada modifikasi, ada perubahan-perubahan. Dalil yang menunjukkan adalah firman Allah Subhanahu wa taala di sabda Nabi Shallallahu alaihi wasallam, yaitu adalah apa? Yajma'ullahu tabaraka wa ta'ala an-nasa. Allah Subhanahu wa taala itu akan mengumpulkan manusia. Fayakumul mu'minun, maka orang-orang mukmin pun berdiri, hatta tuzlafa lahumul jannah, sampai surga itu didekatkan kepada mereka. Fayatuna Adam, kemudian mereka pun mendatangi Nabi Adam. Fayakuluna, mereka berkata, ya abana, wahai bapak kami, maksudnya Nabi Adam, istaftih lana al-jannata, mintakanlah agar surga itu dibukakan untuk kami. Fayaqul, kemudian Nabi Adam berkata, menjawab, wa hal akhrajakum minal jannati illa khati'atu abikum Adam. Bukankah yang mengeluarkan kalian dari surga tidak lain kecuali kesalahan ayah kalian, yaitu Nabi Adam. Jadi Nabi Adam itu ingin mengatakan, jadi ketika mereka mendatangi Nabi Adam, wahai bapak kami, mintalah supaya surga itu dibukakan untuk kami. Loh, bukankah bapakmu dulu, bapak moyang kamu Nabi Adam, yang mengeluarkan kalian dari surga? Artinya Nabi Adam itu dianggap sebagai penyebab kalian itu keluar dari surga. Karena itulah kemudian Nabi Musa berdebat dengan Nabi Adam. Inna Musa qala, sesungguhnya Nabi Musa berkata, ya Rabbi, wahai Rabb kami, arina Adam alladhi akhrajana wa nafsahu minal jannah. Wahai Rabb kami, perlihatkanlah kepadaku Nabi Adam, orang yang telah mengeluarkan kami dan dirinya dari surga. Fa'arahullahu Adam. Kemudian Allah pun memperlihatkan Nabi Adam kepada Nabi Musa. Faqala, kemudian Nabi Musa berkata kepada Nabi Adam, anta abuna Adam. Engkau wahai Adam, bapak kami. Faqala lahu Adam, kemudian Nabi Adam menjawab, na'am, benar, saya adalah bapak kalian. Padahal kita katakan Nabi Musa dengan Nabi Adam itu belum pernah bertemu. Makanya Nabi Musa meminta kepada Allah agar Nabi Adam diperlihatkan, ditunjukkan. Ya, kata Nabi Adam, benar, saya adalah Nabi Adam. Maka Musa berkata lagi kepada Nabi Adam, qala antal ladzi nafakhallahu fika min ruhihi wa 'allamakal asma'a kullaha. Wahai Adam, engkaukah orang yang telah ditiupkan roh oleh Allah? Artinya Nabi Adam itu kan diciptakan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah juga yang memberikan mengajarkan kepadamu al-asma' kullaha, nama-nama segala sesuatu. Jadi nama-nama benda yang ada di alam semesta ini
itu Allah Subhanahu wa taala itu telah mengajarkan kepada Nabi Adam. Baik, dalam semua bahasa. Dalam semua bahasa. Jadi kalau kita misalnya bahasa Indonesia apa saja, meja, karpet, masjid, itu semuanya sudah, nama-nama itu sudah yang kita kenal di nama-nama itu semuanya telah diajarkan oleh Allah kepada Nabi Adam. Kemudian wa amaral malaikata fasajadu laka. Dan Allah juga Subhanahu wa taala yang telah memerintahkan para malaikat untuk sujud kepadamu. Lalu para malaikat pun sujud kepadamu wahai Adam. Qala na'am. Kemudian Nabi Adam menjawab, iya benar. Allah yang telah meniupkan roh kepadaku langsung. Allah yang telah mengajarkan kepadaku nama-nama segala sesuatu. Allah juga yang telah Allah juga yang telah memerintahkan malaikat supaya sujud kepadaku. Qala, kemudian Nabi Musa bertanya lagi. Fama hamalaka ala an akhrajtana wa nafsaka minal jannah. Terus apa yang mendorong kamu untuk mengeluarkan kami serta dirimu dari surga? Kemudian artinya Nabi Musa dia bertanya kepada Nabi Adam, terus kenapa apa yang mendorong kamu sehingga engkau dirimu dan kami harus keluar dari surga? Kemudian Nabi Adam bertanya kepada Nabi Musa. Nabi Adam berkata kepada Nabi Musa, "Waman anta?" Lah kamu siapa? Kamu siapa wahai? Kamu siapa? Kemudian qala, Nabi Musa menjawab, "Ana Musa." Saya adalah Nabi Musa. Kemudian Nabi Adam berkata kepada Nabi Musa, "Qal anta nabiyyun Bani Israel, anta nabiyyu Bani Israel, alladzi kallamakallahu min wara'il hijab." Kemudian Nabi Adam berkata, "Kamukah nabi dari kalangan Bani Israel yang Allah telah mengajakmu berbicara dari balik tabir tanpa ada seorang perantara?" Kemudian Nabi Musa menjawab, "Qala na'am." Iya, betul. Allah berbicara langsung dengan saya. Kemudian Nabi Adam bertanya lagi kepada Nabi Musa, "Afa ma wajadta anna dzalika kana fi kitabillahi qabla an akhlaq?" Tidakkah engkau mengerti bahwa semua itu sudah ditentukan oleh Allah di dalam kitabnya, yaitu di dalam Al-Lauhil Mahfuz, sebelum saya diciptakan? Artinya Nabi Adam ingin bertanya, saya ini keluar dari surga itu kan sudah ditentukan oleh Allah dalam kitab Al-Lauhil Mahfuz. Akhirnya kemudian Nabi Musa menjawab, "Qala na'am." Iya. Memang sudah ditentukan oleh Allah dalam kitab Lauhil Mahfuz. Qala fima talumuni. Kemudian Nabi Adam menjawab, "Lah terus kenapa kamu menyalahkan saya? Kalau saya keluar dari surga itu sudah ditentukan oleh Allah, lah kenapa kamu menyalahkan saya? Kenapa kamu menyalahkan saya? Kenapa kok saya keluar dari surga?" Fi syai'in sabaqa minallahi ta'ala fihi al-qada' qabli. Karena itu kemudian Rasulullah SAW bersabda sesudahnya, "Fahajja Adamu Musa." Artinya Adam mengalahkan Nabi Musa, Adam mengalahkan Nabi Musa. Ini adalah Dari hadis ini kita dapati
jika surganya Nabi Adam bukanlah surga yang akan didatangi oleh orang-orang mukmin kelak atau orang-orang bertakwa kelak, lah untuk apa Nabi Musa mendebat Nabi Adam? Jadi ini adalah apa? Perdebatan antara Nabi Musa dengan Nabi Adam itu menunjukkan bahwa surganya Nabi Adam itu sama surganya, artinya surganya nanti yang ditempati oleh orang-orang mukmin kelak. Jadi bukan berbeda surganya Nabi Adam yang dulu dengan nanti surganya yang akan ditempati oleh orang mukmin itu sama. Tidak ada bedanya. Kenapa? Kalau berbeda tidak mungkin Nabi Musa mendebat Nabi Adam. Bukankah surga yang akan didatangi beda dan memang untuk menempatinya harus keluar dari surganya Adam? Jadi ini juga adalah artinya apa namanya? Nanti adalah apa? Tidak ada bedanya. Tidak ada bedanya antara surganya orang-orang mukmin kelak dengan surganya Nabi Adam. Sekarang misalnya seseorang beramal soleh dalam rangka untuk kembali ke kampung halaman yang sesungguhnya. Kampung halaman yang sesungguhnya itu adalah surga-surga yang ditempati oleh Nabi Adam. Ini adalah namanya kampung halaman itu. Namanya kampung halaman itu adalah kampung yang dulu Nabi Adam pernah tempati. Jadi itu sebenarnya dalil juga menunjukkan bahwa surganya Nabi Adam dengan surganya orang-orang mukmin itu sama. Karena kita akan kembali ke kampung halaman. Kampung halaman kita mana? Yaitu surga yang dulu ditempati oleh Nabi Adam. Akan tetapi dengan catatan bahwa surganya orang-orang mukmin nanti dengan surganya orang Nabi Adam itu nanti apa? Catatan bahwa surga itu bisa diubah oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi nanti apa? Sudah ada modifikasi. Jadi surganya Nabi Adam itu sudah dimodifikasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang dikatakan oleh sebagian ulama bahwa surganya nanti orang-orang mukmin kelak, orang yang bertakwa itu bisa ditambah. Artinya bertambah, artinya ada penambahan. Sebagaimana disebutkan dalam hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini menunjukkan salah satu dari contohnya. Nabi SAW mengatakan membana masjidan lillahi ta'ala. Siapa yang membangun masjid, apakah dia membangun masjid keseluruhannya, sebagiannya dari hartanya, pokoknya dia membangun masjid atau ikut membangun masjid, maka apa? Allah akan membalas dengan apa? Banallahu ta'ala lahu baitan fil jannah. Allah nanti akan membangunkan untuknya rumah di surga. Nah di sini apa? Allah akan membangunkan untuknya rumah di surga. Itu dulu di Nabi Adam itu nggak ada. Di surganya Nabi Adam itu belum ada. Kenapa? Karena amal soleh yang kita kerjakan itu untuk nanti yang akan datang. Makanya di sini apa? Berarti surganya Nabi Adam dengan surga nanti orang-orang mukmin itu ada penambahan. Ada penambahan, ada perubahan sehingga nanti apa? Walaupun surganya itu sama, tetapi surganya orang-orang mukmin nanti itu nanti ada modifikasi, ada tambahan. Jadi bukan hanya rumah yang dimaksudkan tentunya adalah istana. Bukan hanya istana tetapi juga nanti ada tambahan yang lain seperti kemah, dibuatkan kemah di surga yang dulu rumah dan kemah itu belum ada di surganya Nabi Adam. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu bisa membuat tambahan di surga dan itu tentunya adalah apa? Bagi Allah menambah yang ada di surga itu adalah haknya Allah Subhanahu wa taala. Allah juga punya hak untuk memperluas
surga. Surganya Nabi Adam itu diperluas lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala pun juga bisa mengubah surga yang ada. Yang jelas surga nanti yang akan ditempati oleh orang-orang yang bertakwa itu adalah sama dengan surganya Nabi Adam. Itu tidak ada bedanya. Cuma nanti ada perubahan, ada penambahan. Selain itu, surganya Nabi Adam dengan orang-orang mukmin itu ciri-cirinya juga sama. Yaitu apa? Bahwa surganya Nabi Adam itu kan letaknya di atas langit. Terletak di langit. Maka orang-orang mukmin pun juga nanti surganya pun juga nanti di langit. Jadi bukan di bumi. Karena ada yang mengatakan di bumi tidak ada. Bumi ini hancur, sudah tidak ada lagi. Karenanya ketika Nabi Adam dihukum oleh Allah, Adam disuruh untuk turun ke bumi. Ini dalil yang menunjukkan bahwa apa? Surganya Nabi Adam itu bukan tempatnya di bumi. Kenapa? Karena ketika Nabi Adam dikeluarkan dari surga, itu diturunkan di mana? Diturunkan ke bumi. Jadi itu dalil menunjukkan bahwa surganya Nabi Adam itu adalah di atas langit. Dalil yang menunjukkan juga adalah bahwa Nabi Adam diturunkan dari langit, dari surga kemudian diturunkan ke bumi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, qala bitu. Allah berfirman, turunlah kamu sekalian. Turunlah, qala bitu ba'dukum li ba'din. Turunlah kamu sekalian, sebagian kamu menjadi musuh sebagian yang lain. Walakum fil ardi mustaqarrun wa mata'un ilahin. Dan kamu mempunyai tempat kediaman dan kesenangan, artinya tempat mencari kehidupan di muka bumi sampai waktu yang telah ditentukan. Maksudnya nanti sampai hari kiamat. Jadi Nabi Adam diturunkan ke bumi. Kemudian apa? Allah katakan silahkan kamu, bumi ini adalah sebagai tempat kediamanmu. Di situ nanti kamu cari penghidupan di situ sampai waktu yang telah ditentukan, yaitu nanti hari kiamat. Qala, kemudian Allah berfirman, qala fiha tahyauna wa fiha tamutun wa minha tukhrajun. Kemudian Allah katakan di mana di bumi itu nanti kamu hidup, kamu cari penghidupan di situ. Di bumi itu juga nanti kamu mati, wahai Adam. Dan di bumi itu pula nanti kamu akan dibangkitkan. Nanti ketika hari kiamat. Ini ini dalil yang menunjukkan bahwa Nabi Adam itu diturunkan dari surga yang letaknya di atas langit, diturunkan ke bumi. Jadi ayat ini juga sangat jelas bahwasanya apa? Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Adam untuk turun ke bumi, yang menunjukkan bahwa sebelumnya Nabi Adam itu bukan di bumi. Nabi Adam itu bukan di bumi. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa sifat bumi itu sifatnya gimana? Bumi itu nanti adalah tempat Nabi Adam itu hidup. Nanti Nabi Adam di situ dia mati. Kemudian bumi itu adalah nanti tempat dibangkitkan. Jadi ini menunjukkan bahwa Adam sebelumnya juga bukan di bumi, yang memiliki sifat-sifat tersebut. Berbeda dengan surga. Kalau surga bukan lagi, kita katakan itu tidak ada lagi kematian yang ada di surga. Jadi ini dalil yang menunjukkan bahwa surganya Nabi Adam itu adalah letaknya di langit. Hal ini juga dikuatkan, artinya dalil ini juga menguatkan bahwa surganya Nabi Adam yang di atas langit diturunkan ke bumi adalah ternyata iblis juga yang tadinya di surga. Iblis itu juga tadinya di surga. Kemudian apa? Disuruh turun oleh Allah bersama Nabi Adam
dan juga istrinya Hawa. Itu adalah apa? Ini juga menunjukkan bahwa surganya Nabi Adam itu adalah di atas langit, bukan di bumi. Karena ada yang beranggapan bahwa surga itu ada di bumi ini. Dalil yang menunjukkan adalah iblis diturunkan dari langit, dari surga, diturunkan ke bumi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa'azallahuma syaitanu anha. Lalu keduanya digelincirkan oleh syaitan. Jadi Nabi Adam dan Hawa itu digelincirkan oleh iblis dari surga, fa'akhrajahuma mimma kana fi. Dan dikeluarkan Nabi Adam dan Hawa dari keadaan semula. Wa qulna ihbitu, kemudian kami berfirman, artinya Allah berfirman, ihbitu ba'dukum li ba'din adu. Turunlah kalian, sebagian kalian nanti akan menjadi musuh bagi yang lain. Walakum fil ardi mustaqarrun wa mata'un ilahin. Dan bagi kamu ada tempat kediaman di bumi dan kesenangan hidup sampai waktu yang ditentukan. Tapi ini juga yang menguatkan bahwa surga Nabi Adam yang dulunya di atas langit itu diturunkan ke bumi, sebagaimana iblis itu yang tadinya dia di surga diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke bumi. Juga dalil yang lain yang menunjukkan bahwa iblis diturunkan dari kerajaan langit adalah Allah berfirman, fakulna. Kemudian kami berkata, ya Adam, wahai Adam, inna hadza aduwwun laka wa li zaujika. Sesungguhnya iblis ini, kata Allah, adalah musuh bagimu wahai Nabi Adam, dan juga musuh bagi istrimu. Fala yukhrijannakuma minal jannati fatasqa. Maka sekali-sekali janganlah sampai dia mengeluarkan kamu berdua dari sorga yang menyebabkan kamu menjadi celaka. Innalaka alla tajua fiha wala ta'ra. Padahal di sorga itu kamu tidak akan pernah nanti kelaparan. Kamu tidak akan kelaparan ketika di sorga. Kamu juga tidak akan pernah telanjang di sorga. Berbeda dengan di bumi. Kalau di bumi nanti kamu kelaparan, di bumi juga nanti kamu akan telanjang. Wa innaka la tasba'u fiha wa la tadha. Di sorga kamu tidak akan pernah merasakan dahaga, tidak pernah haus kalau kamu di sorga. Di sorga juga kamu tidak akan pernah tadha, kamu tidak akan pernah terkena sinar matahari panas, itu nggak ada. Makanya di sorga itu nggak ada nanti matahari, itu udah nggak ada. Bulan itu sudah nggak ada. Di sorga nggak ada matahari, nggak ada bulan. Jadi nggak ada panas, nggak ada dingin. Adanya siang terus. Adanya siang, nggak ada malam. Tapi nggak ada matahari, nggak ada bulan. Kenapa? Karena matahari dan bulan itu semuanya nanti apa? Matahari dan bulan itu nanti dilempar keduanya ke dalam neraka. Jadi bahan bakar neraka itu bukan hanya dari batu dan manusia. Bahan bakarnya apa? Dari jin dan bala tentaranya iblis dan bala tentaranya itu nanti jadi bahan api neraka. Demikian juga apa? Matahari, bulan, bintang itu semuanya apa? Dilempar ke neraka. Jadi apinya neraka semakin panas. Padahal matahari itu, kita ini kepala kita dengan matahari kan jutaan kilo, ya kan? Iya kan? Jutaan kilo, tapi merasakan panas kan? Kita merasakan panas di bumi ini. Nah, nanti apa? Nanti neraka, panasnya neraka itu bertambah dengan dilemparkannya matahari dan bulan. Ini adalah apa? Tape ini jadi tentu ini bukanlah sifat-sifat dunia. Jadi kalau artinya yang disebutkan oleh Allah itu bukan sifat dunia. Kalau di sorga itu kan kamu tidak akan kelaparan, ya kan? Kamu tidak akan pernah telanjang, kamu tidak akan kehausan, kamu tidak akan pernah kepanasan. Itu sorga yang
sorga. Berbeda dengan di bumi. Kalau di bumi apa? Bagaimanapun seseorang di dunia hidup mewahnya, ya, hidup mewahnya pasti manusia itu akan merasakan lapar. Pasti manusia itu akan merasakan haus. Ini karena di bumi. Di bumi kita pasti merasakan lapar. Walaupun dia orang yang kaya raya, tetap dia akan pernah merasakan lapar. Juga apa? Dia akan pernah merasakan kehausan. Dia juga akan merasakan kepanasan. Ini kan di dunia. Ini menunjukkan apa? Tidak ada bedanya nanti surga Nabi Adam dengan surganya kaum mukminin kelak. Karena surga yang kelak kita nanti itu juga akan menempati surganya Nabi Adam. Adapun Nabi Adam dan Hawa dilarang mendekati sebuah pohon. Jadi karena kita katakan bedanya surga kita dengan surganya Nabi Adam dulu. Kalau Nabi Adam itu kan diharamkan mendekati sebuah pohon. Kalau di orang-orang mukmin kelak tidak ada lagi larangan. Adapun pelarangan Nabi Adam dan Hawa mendekati sebuah pohon, yang pertama itu bukanlah pembebanan taklif. Artinya Nabi Adam itu belum ada hukum taklif, belum ada pembebanan syariat. Belum ada. Jadi Nabi Adam itu belum ada syariatnya sholat, belum ada syariatnya puasa, belum ada belum ada larangan-larangan ini. Kamu dilarang makan babi, makan anjing, makan riba, itu nggak ada. Jadi belum ada. Artinya belum ada taklif, belum ada pembebanan syariat. Jadi belum ada seperti sholat, puasa, umroh. Nabi Adam itu belum ada syariatnya umroh, haji, belum ada. Belum ada juga kamu dilarang mendekati zina, itu belum ada. Zina karena di sorga nggak ada zina, nggak ada, belum ada pembebanan syariat. Akan tetapi pelarangan itu hanya mendekati salah satu kenikmatan yang ada di sorga. Hal ini juga nanti berlaku pada sorga Jannatul Khuldi setelah hari kiamat. Bukankah walaupun nanti kita masuk sorga nanti, itu tetap ada pelarangan. Tapi walaupun itu tidak tertulis. Seperti misalnya apa? Misalnya begini, kita masuk sorga. Kita masuk sorga. Sorga kita itu sudah disiapkan oleh Allah. Kemudian pelayannya juga sudah, istri-istrinya juga sudah disiapkan di sorga. Maka Allah tidak mungkin mengatakan, nanti kamu dilarang ngintip ya dengan sorganya orang lain. Kamu dilarang nanti memasuki sorganya orang lain. Kamu jangan melihat istri bidadari yang lain dari istri-istri penghuni sorga yang lain. Itu walaupun secara tertulis tidak ada, tetapi larangan itu sudah ada, ya kan? Jadi sudah ada. Jadi kita misalnya sama-sama kita masuk surganya kita dengan misalnya apa? Itu tidak mungkin kita akan belusuan masuk ke rumah orang lain, kemudian surganya orang lain, kemudian kita makan di surganya orang lain, itu tidak ada. Itu kan terlarang. Tapi apakah itu ada tertulis? Tidak ada. Artinya pelarangan Nabi Adam untuk mendekati sebuah pohon itu sama sebenarnya. Kita nanti surganya orang-orang mukmin kelak, yaitu apa? Tidak mungkin dia akan bisa mendekati istri penghuni surga yang lain. Alasan yang kedua, bahwa tidak adanya taklif karena di surganya Nabi Adam itu belum ada perintah dan larangan. Jadi tidak adanya taklif, perintah dan larangan. Itu hanya ketika perintah dan larangan itu hanya ketika pada hari kiamat, ketika kaum mukminin nanti masuk ke dalam surga. Adapun sebelum hari kiamat, maka secara akal mungkin saja status surga berbeda dan boleh saja terjadi taklif. Karena memang surga ketika dimasuki oleh Adam bukan sebagai darul jaza. Ingat Nabi Adam itu dimasukkan surga langsung.
Bukan surga sebagai darul jasa. Darul jasa itu balasan. Balasan. Kita ini beramal soleh baru nanti dibalas oleh Allah. Jadi surganya Nabi Adam itu bukan darul jasa. Karena Nabi Adam memang belum ada taklif, belum ada beban syariat, belum ada ujian, belum ada perintah, belum ada larangan. Alasan yang ketiga, lagi pula Nabi Adam ketika masuk surga bertemu dengan seorang wanita yang sedang berwudu. Nabi Adam ketika masuk surga nanti dia bertemu dengan seorang wanita yang berwudu. Ini juga ada menunjukkan kalau kita tanya apakah wudunya wanita di surga itu sama dengan wudu yang kita lakukan saat ini di dunia, kita jawab wallahu ta'ala alam. Kita belum ada keterangan. Kalau belum ada keterangan, maka tidak boleh kita menjawab yang itu belum ada keterangannya. Ya. Kalau di dunia kita melakukan wudu itu karena ada pembebanan syariat, ada taklif. Ada taklif, yaitu kita mau sholat disuruh berwudu. Disuruh berwudu atau mungkin batal kemudian dia ada pembebanan suruh menjaga wudunya. Berbeda dengan surganya, surga yang kita katakan jannatul khuldi. Jannatul khuldi ini itu surganya nanti yang akan ditempati oleh orang-orang mukmin kelak nanti pada hari kiamat. Namanya khuldi itu berarti apa? Dia akan kekal di dalamnya. Kekal di dalamnya, tidak ada lagi pelarangan-pelarangan, tidak ada lagi pembebanan syariat, tidak ada perintah, tidak ada larangan, tidak ada. Maka ini benar jika yang dimaksud itu adalah masuk yang abadi. Maksudnya surga jannatul khuldi, surga nanti yang akan dimasuki yang abadi. Adapun jika masuk sementara, kalau sementara itu kan surganya Nabi Adam. Surganya Nabi Adam itu kan sementara karena dia hanya masuk surga, habis itu dikeluarkan dari surga. Kalau kita, bedanya kita, kalau kita masuk surga itu sudah abadi, nggak ada lagi sementara. Nggak ada orang sementara masuk surga itu, nggak ada. Kalau sementara masuk neraka ada, ya kan? Kalau sementara masuk neraka itu ada, tapi kalau sementara masuk surga itu nggak ada. Jadi orang itu kalau sudah masuk surga ya sudah, dia akan abadi di dalamnya. Dia tidak akan ada lagi sudah di surga nanti dilempar lagi ke neraka, tidak ada. Nggak ada. Berbeda dengan orang yang sementara di neraka, itu bisa jadi. Jadi adapun surga sementara, surganya Nabi Adam dan surganya Hawa yang sementara, maka mungkin terjadi sebelum hari kiamat. Ini sementara itu kan sebelum terjadi hari kiamat. Adapun setelah hari kiamat, maka surga itu adalah abadi. Di antaranya adalah Nabi SAW pernah memasuki ketika beliau sedang mi'raj. Sedang mi'raj artinya beliau sampai naik ke langit ketujuh, sampai diperjalankan oleh Allah, diperlihatkan surga. Itu menunjukkan bahwasanya surga nanti yang akan ditempati Nabi Muhammad, para nabi dan rasul, dan juga nanti orang-orang yang bertakwa, orang-orang mukmin, itu adalah nanti surganya sebagaimana surganya Nabi Adam, dan surga itu ada di atas langit. Ada di atas langit. Cuma nanti apakah letaknya di mana, wallahu taala alam. Karena perlu kita ketahui bahwa Rasulullah ketika Isra dan Mi'raj itu sampai diperjalankan oleh Allah sampai di Sidratul Muntaha. Sidratul Muntaha. Sidratul Muntaha ini adalah sudah malaikat Jibril hanya sampai batas itu dia mengantar. Adapun nanti di atasnya Sidratul Muntaha, itu Sidratul Muntaha itu nanti kita katakan ada di atasnya adalah surga neraka.
kemudian di atasnya surga neraka, itu di atasnya air, ada air, kemudian di atasnya air itu ada arasnya Allah, singgasananya Allah, kemudian di atas singgasana Allah itu ada kursi, dan setelah itu Allah. Itu adalah kita katakan, nah ini menunjukkan bahwa surga itu adalah di atas langit, bukan yang ada di bumi. Demikian juga nanti rohnya orang-orang mukmin, rohnya orang-orang mukmin itu nanti ketika kita meninggal, kita ini meninggal di dunia. Jadi ketika kita meninggal di dunia, jasad kita itu kan dikubur, ya kan? Rohnya itu di mana kan? Roh kita itu kemana? Roh kita itu adalah apa? Kalau rohnya orang-orang mukmin itu nanti keluyuran di sorga. Rohnya orang-orang mukmin itu nanti berkeliaran di sorga. Cuma bedanya apa? Rohnya orang-orang mukmin itu nanti jadi burung. Jadi burung, dia bisa terbang ke sana kemari, itu di sorga. Berbeda nanti dengan rohnya para syuhada. Kalau rohnya syuhada itu nanti berada di dalam rongga burung. Rohnya para syuhada itu berada di dalam rongga burung, yang kemudian nanti bisa terbang ke sana kemari. Jadi itu adalah apa? Jadi itu menunjukkan bahwa surganya kita itu semua bukan surga yang ada di bumi sekarang ini. Itu adalah apa? Dan surganya Nabi Adam itu juga semuanya adalah surganya di atas langit. Sehingga ya kita katakan ya, memang roh kita itu kan aslinya di alam barzah. Aslinya roh kita itu aslinya nanti dicabut itu ke alam barzah. Cuma nanti orang-orang mukmin itu nanti rohnya masih bisa berkeliaran di surga. Beda dengan orang kafir. Orang kafir rohnya di alam barzah tetapi juga bisa berkeliaran di neraka. Itu orang kafir. Orang kafir rohnya nanti berkeliaran di neraka, diperlihatkan. Ini loh kaplinganmu nanti di neraka. Kalau rohnya orang mukmin itu sudah ditunjukkan, ini loh nanti kaplinganmu di surga. Tapi ini adalah apa? Jadi pertanyaan apakah surganya Nabi Adam sama dengan surganya orang-orang mukmin kelak? Kita jawab iya sama. Cuma nanti ada modifikasi. Wallahu taala alam. Adapun nanti pembahasan yang selanjutnya itu nanti akan kita sebutkan satu demi satu kenikmatan-kenikmatan yang ada di surga. Saya kira itu karena waktu masih panjang. Kami silakan kalau ada pertanyaan kami persilahkan. Baik, jadi kita katakan gini, iblis itu sudah lebih dahulu diciptakan oleh Allah daripada Nabi Adam. Iblis itu sudah diciptakan terlebih dahulu. Apakah iblis itu bersamaan dengan malaikat? Wallahu taala a'lam. Karena malaikat itu sudah diciptakan sebelum diciptakan langit dan bumi. Itu malaikat. Demikian juga iblis. Iblis juga diciptakan oleh Allah sebelum diciptakan langit dan bumi. Nah iblis, para malaikat itu dulu satu. Berada di kerajaan langit. Itu jadi satu. Mereka berada di sorga. Sama-sama.
Walaupun kita katakan malaikat itu sebenarnya juga tidak di sorga. Malaikat itu semuanya adalah apa namanya, ada yang ya memang ditugasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa namanya, ketika Allah Subhanahu wa taala menyuruh iblis untuk sujud kepada Nabi Adam, ini yang harus diperhatikan. Iblis ketika tidak mau sujud itu adalah menunjukkan kesombongan. Kalau saya disuruh sujud kepada Anda, maka itu betul kalau di dunia. Kalau itu di dunia saya tidak mau sujud kepada manusia, itu benar. Iya kan? Itu karena di dunia. Tapi karena ini di kerajaan langit, Allah yang menyuruh. Allah yang nyuruh. Kalau Allah yang menyuruh, maka tidak ada pengharaman, tidak ada larangan. Tidak ada larangan. Kalau Allah yang menyuruh, maka itu adalah perintah yang harus dikerjakan. Mestinya kalau iblis itu berakal sehat, oh ini kan perintah dari Allah, saya disuruh sujud kepada Nabi Adam, mestinya dia sujud. Kenapa? Buktinya malaikat itu kan orang makhluk-makhluk yang taat kepada Allah. Begitu Allah menyuruh malaikat suruh sujud kepada Nabi Adam, mereka langsung semuanya sujud. Tidak ada satupun malaikat yang tidak sujud. Kecuali iblis. Kenapa? Karena mulai bibit-bibit kesombongannya ada. Mulai bibit-bibit kesombongannya apa? Dia mengatakan, loh, kenapa saya disuruh sujud Nabi Adam? Saya kan pertama, saya lebih dahulu diciptakan oleh Allah ketimbang Nabi Adam. Saya lebih dahulu diciptakan. Yang kedua, saya itu kan lebih mulia daripada Nabi Adam. Saya diciptakan dari api, Nabi Adam diciptakan dari tanah. Api dengan tanah lebih mulia api katanya, iblis. Lebih mulia api. Maka itu kesombongan. Bibit kesombongan yang lain, yang ketiga, yaitu adalah apa? Tidak mau sujudnya. Nah, kita katakan ini juga orang-orang yang tidak mau melaksanakan perintah, itu berarti dia adalah orang-orang yang sombong. Dia termasuk orang-orang yang sombong. Orang yang tidak mau sholat itu orang sombong. Orang yang tidak mau puasa Ramadan itu sombong. Orang yang tidak mau haji dan umroh itu orang sombong. Padahal dia punya kemampuan, ya kan? Orang yang tidak mau berdoa, berzikir, itu orang yang sombong. Itu termasuk orang yang sombong. Kita katakan, maka kemudian apa? Itulah bentuk-bentuk kesombongan iblis kepada Nabi Adam. Sehingga kemudian apa? Allah marah, Allah murka kepada iblis, sampai kemudian Allah menyuruh supaya apa? Iblis itu turun dari kerajaan langit. Dari kerajaan langit. Yang jadi pertanyaan, apakah Nabi Adam, kalau kita lihat dalam ayat dari qalah bitu ba'dukum li ba'din adu, di situ adalah apa? Turunlah kalian semua. Turunlah kalian semua. Nabi Adam, Hawa, iblis. Turunlah kalian semua. Nanti sebagian kalian atas sebagian yang lain, artinya Nabi Adam, Hawa dengan iblis itu akan menjadi musuh bagi kalian. Sebagian kalian akan menjadi musuh bagi yang lain. Itu adalah apa? Kalian sudah musuhan. Dari sejak kalian diturunkan di bumi, kalian jadi musuh. Cuma bedanya apa? Nabi Adam, di situ dia hidup, di dunia dia hidup, kemudian dia mati. Berbeda dengan iblis. Kalau iblis, dia masih nego sama Allah. Dia masih nego. Ya Allah, iya saya terima saya diturunkan di bumi. Tapi apa? Saya hanya minta fa'anzirni ila yaumi yub'atsun. Ya Allah, tundalah usia saya sampai nanti hari dibangkitkan. Sampai hari kiamat. Artinya jangan kamu, kalau Nabi Adam kan wafat. Kalau saya jangan diwafatkan ya Allah. Saya tundalah usia saya sampai nanti hari kiamat. Kemudian apa? Kemudian Allah mengatakan, Allah menyetujui, kamu, ya, saya berikan usia nanti kamu sampai hari kiamat. Itu adalah bedanya
Nabi Adam dengan iblis. Adapun ketika Allah mengatakan qalah bitu, artinya Allah menyuruh kalian iblis, kemudian Nabi Adam dan Hawa itu turun ke bumi. Apakah itu bersamaan turunnya? Wallahu taala alam, apakah Nabi Adam dan Hawa duluan turun ataukah kemudian setelahnya baru iblis, atau memang keduanya sudah dikeluarkan dari kerajaan langit, tetapi Nabi Adam dan iblis meminta agar ditunda usianya sampai hari kiamat. Wallahu taala a'lam. Artinya dalil yang menunjukkan secara pastinya itu sebenarnya tidak ada. Tidak ada riwayat yang menunjukkan secara pasti. Adapun nanti yang disebutkan riwayat itu perdebatan usia. Perdebatan usia antara Nabi Adam, karena Nabi Adam itu ketika mau dicabut nyawanya oleh malaikat, karena Allah kan menyuruh malaikat suruh mencabut nyawanya Nabi Adam. Tapi malaikat ini wujudnya dalam wujud manusia. Dia mengatakan kamu akan saya cabut nyawamu. Tapi wujudnya manusia. Jelas Nabi Adam melawan, berkelahi, iya kan? Akhirnya ditonjok, dipukul malaikat itu sampai matanya buta. Akhirnya sampai malaikat itu datang lagi kepada Allah mengatakan, ya Allah, ini Nabi Adam gak mau dicabut nyawanya. Gak mau dicabut nyawanya. Itu kenapa? Karena wujudnya manusia. Sebagaimana kita, kalau ada yang datang kepada kita dalam wujud manusia, kamu akan saya bunuh. Ya kamu akan melawan, iya kan? Pasti kamu melawan. Nah itu sebagaimana juga Nabi. Tapi ketika malaikat dalam wujud aslinya datang kepada Nabi Adam, saya adalah utusan Allah untuk mencabut nyawamu. Baru kemudian ya sudah, kalau begitu, karena sudah wujud malaikat. Kalau wujudnya malaikat berarti ya sudah, Nabi Adam tidak melawan lagi. Adapun wallahu taala alam, ketetapannya itu tidak ada. Tidak ada dalil secara pasti berapa lama Nabi Adam dan Hawa tinggal di surga. Itu wallahu taala alam. Ya, monggo. Atau silakan, Pak. Ini kita penasaran tentang hari bulan itu nanti akan padahal matahari menurut saya Sebenarnya pertanyaan itu jangan tanyakan ke saya, tanya ke Allah. Mestinya kan tanya kalau, ya Allah kenapa kok matahari, bulan, bintang dimasukkan ke neraka? Kalau saya kan hanya menyampaikan ayat. Menyampaikan ayat. Bahwa nanti matahari dan bulan itu digulung, kemudian dimasukkan ke dalam neraka. Tapi nanti di pembahasan berkaitan dengan neraka nanti, insyaallah. Ya. Ada yang mengatakan manusia itu setelah orang itu meninggal, Baik, jadi gini, itu dalam hadits dari Al-Bara ibnu Azib,
Ketika manusia dicabut nyawanya, ya kan? Orang-orang mukmin ketika dicabut nyawanya oleh malaikat, malaikat maut, setelah itu kemudian rohnya ini dibawa oleh malaikat rahmah sampai ke langit. Kemudian di langit ini ditanya, ini kok wangi sekali, ini rohnya siapa ini? Kok wangi sekali? Oh, ini rohnya si Fulan bin Fulan. Kemudian apa? Kemudian oleh Allah Subhanahu wa taala, karena jasad kita ini, jasad kita sudah dikubur. Roh itu dikembalikan ke alamnya, namanya alam barzah. Cuma ketika malaikat itu pengen menanyakan di alam barzah, maka roh itu dikembalikan ke jasad. Tetapi yang menjawab pertanyaan itu adalah kebanyakan roh, bukan jasad kita. Sebagaimana saya logikanya begini. Anda bisa makan enak, makan misalnya apa? Soto ayam. Bapak makan soto ayam enak, itu yang merasakan jasad apa roh? Karena kita ini terdiri dari jasad dan roh, ya kan? Ya enggak? Badan kita ini kan ada jasad, ada roh. Ketika kita makan soto, makan bakso, makan gado-gado, makan apa saja enak, kira-kira yang merasakan enaknya makan bakso, soto, gado-gado itu jasad apa roh kita? Hah? Jasad. Itu karena apa? Padahal roh kita ada di dalam. Ya kan? Roh kita itu menyertai. Kenapa? Karena kenikmatan yang ada di dunia, siksaan yang ada di dunia, yang paling banyak merasakan itu adalah jasad. Roh tidak banyak merasakan. Tapi ketika di alam barzah, yang asli adalah roh. Yang asli adalah roh. Ketika merasakan nikmatnya soto, gado-gado di alam barzah, itu adalah yang merasakan roh. Jasad itu tidak banyak merasakan. Tidak banyak merasakan. Makanya kenapa? Kenapa kok roh itu orang-orang mukmin itu berkeliaran di surga, itu sampai nanti rohnya dikembalikan ke jasad, itu nanti pada hari kiamat. Pada hari kiamat, ketika kita dikubur di bumi, di alam kubur, dikubur, kemudian roh kita itu dia di alam barzah dikembalikan. Nah, roh ini dikembalikan ke jasad itu nanti setelah hari kiamat. Setelah ditiupkan sangkakala, itu baru nanti bersatu antara roh dan jasad. Itulah nanti ketika di padang mahsyar. Ketika di padang mahsyar, maka yang merasakan panasnya matahari 1 mil dari kepala kita, dua-duanya roh dan jasad. Jadi kalau kesimpulannya di dunia, yang merasakan nikmatnya dunia, siksanya dunia, itu adalah jasad kita, roh tidak banyak. Tapi ketika di alam barzah, nikmatnya alam barzah, siksanya alam barzah, itu yang merasakan adalah roh. Adapun ketika di alam pada mahsyar, maka yang merasakan nikmatnya pada mahsyar, siksanya pada mahsyar, itu adalah roh dan jasad. Sebagaimana nanti di sorga dan di neraka. Di sorga itu roh dan jasad kita yang merasakan sorga. Demikian juga neraka, roh dan jasad kita dua-duanya merasakan siksa neraka. Itu adalah penggabungan antara, jadi yang asli di dunia dengan asli di alam barzah dengan asli di di alam akhirat. Wallahu ta'ala a'lam. Saya kira itu. Karena waktu. Demikian Bapak dan Ibu sekalian yang sudah disampaikan oleh Ustaz. Semoga bermanfaat.